teman-teman semua, berjumpa lagi bersama Bunda Ines. Di sini Bunda mau bercerita mengenai si kancil. Pada suatu hari, di sebuah hutan terdapat kancil, buaya, bebek, dan juga monyet. Si kancil terkenal dengan sikap ramah tamahnya dan juga murah senyum. Setiap sapaan hewan lainnya, si kancil selalu tersenyum dan juga bersikap ramah tamah. Itu sebabnya kancil disenangi hewan sehutan. Kemudian ada juga buaya. Buaya itu berbeda dengan si kancil. Buaya mukanya selalu masam dan juga cemberut. Dia tinggal di tepian rawa. Dia juga tidak bertegur sapa dengan hewan lainnya. Kemudian pada suatu hari, ada bebek dan juga monyet menghampiri buaya, lalu menyapanya. "Selamat pagi buaya," sapa si bebek. Kemudian monyet menyapa, "Apa kabar buaya?" Buaya hanya menjawab, "Huh." Lalu monyet dan bebek berkata, "Buaya itu apa memang tidak punya perasaan ya? Mukanya masa melulu." Kemudian monyet pun menyaut, "Iya, disapa ramah juga tidak mau menyaut. Jadi malu sendiri kalau harus beramah tamah dengan buaya." Kemudian selang beberapa saat, kancil pun datang dari belakang. Lalu berkata, Sudah, si buaya itu memang sifatnya seperti itu. Mari kita membicarakan hal lain saja." Kemudian monyet menjawab, "Tapi kau setuju kan kalau buaya itu dikatakan menyebalkan?" Si kancil pun datang kembali dengan membawa 5 buah timun. Lalu berkata, "Sekarang mari kita bermain sebentar. Ini aku mempunyai 5 buah timun." Lalu si kancil pun menyuruh bebek dan juga monyet membawa buah-buahan. "Kau monyet, bawalah kemari 5 buah jambu yang segar. Dan kau bebek, bawalah kemari 5 buah pisang raja." Kemudian selang beberapa saat, monyet pun kembali dengan membawa buahnya. "Ini Cil, 5 buah jambu. Memangnya kita mau bermain apa sih?" Lalu si kancil menjawab, "Sudah, jangan tanya melulu. Letakkan saja di situ, dikumpulkan dengan rapi." Kemudian bebek pun kembali dengan membawa 5 buah pisang. "Ini Cil, 5 buah pisang raja yang sangat segar dan nikmat." Kemudian kancil menjawab, "Bagus, kumpulkan saja di situ bersama dengan timunku dan juga jambu si monyet." Lalu setelah 5 buah jambu, 5 buah timun, dan 5 buah pisang raja terkumpul, barulah si kancil menyampaikan rencana permainannya. "Marilah kita adu dongeng mengharumkan di depan buaya. Siapa yang berhasil membuat buaya itu menangis terseduh-seduh, dialah pemenangnya." Kemudian monyet dan bebek berkata, "Setuju, setuju." Lalu bebek bertanya, "Hadiahnya apa, Cil?" Kemudian kancil menjawab, "Hadiahnya ya semua buah yang terkumpul itu." "Setuju, setuju." Monyet pun menjawab. "Sekarang siapa yang akan mulai mendongeng terlebih dahulu?" tanya si kancil. Kemudian bebek dan monyet saling berebut. Saya punya dongeng yang sangat sedih mengharukan." "Saya Cil, dongeng saya ini pasti akan membuat buaya itu menangis." Lalu setelah diundi, akhirnya monyetlah yang pertama kali mendongengkan di depan buaya. Pelan-pelan didekatinya buaya sedang bermalas-malasan di pinggir rawa. Si monyet menyapa buaya, "Selamat siang buaya, maukah
mendengarkan dongengku? Perut lapar malah disuruh mendengarkan dongeng, jawab buaya. Ada seorang raja bernama Puntadewa bersama adik-adiknya hidup bahagia di istana. Raja hidup bahagia di istana, kok dikatakan cerita sedih, kata buaya. Suatu ketika, Raja Puntadewa diajak bermain judi oleh Pati Sangkuni dari negeri Hastina dan kalah. Kalau takut kalah ya jangan ikut judi, jawab sang buaya. Akhirnya Puntadewa dan adik-adiknya harus pergi dari Indraprasta dan hidup terlunta-lunta di hutan. Kasihan kan? Sedih kan? Salah sendiri, kata buaya. Lalu sekarang giliran si bebek bercerita. Buaya, coba dengarkan ini, kisah memilukan dari seorang anak tiri. Lalu buaya menjawab, anak tiri siapa? Bukan anak tiriku kan, masa bodoh. Si bebek melanjutkan ceritanya. Anak itu hidup menderita akibat kekejaman ayah tirinya yang kasar dan tak punya belas kasihan sama sekali. Kalau anak itu bukan anak kita, ngapain? Itu kan bukan urusan kita, jawab sang buaya. Tiap hari paling sedikit menerima 30 kali pukulan dari ayah tirinya itu. Lama-lama jatuh sakit. Baru 30 kali, belum 50 kali, saut buaya. Kemudian bebek dan juga monyet kembali menghampiri kancil sambil berkata, menyerah, Cil. Dasar buaya itu memang tidak punya perasaan sedikit pun. Lalu monyet pun juga berkata, kulitnya tebal, mukanya tebal, perasaannya juga tebal. Baik, sekarang giliranku. Akan kubuat buaya itu menangis terseduh-seduh, jawab si kancil. Lalu kancil menghampiri buaya, lalu bercerita kepadanya. Buaya, pernahkah kau mendengar kisah bawang merah dan juga bawang putih yang mengharukan itu? Lalu buaya menjawab, anak-anak yang hidup terlunta-lunta kan, yang sakit-sakit itu kan. Lalu kancil menjawab, bukan, bawang merah selalu diberi pakaian indah dari sutra dan pakaiannya mahal, lalu makanan enak-enak. Sedangkan bawang putih hanya diberi pakaian yang jelek dan murah. Sedih sekali hatinya. Lalu buaya mendengarkannya. Tidak terasa ketika memulai ceritanya, kancil juga ternyata membawa bekal sesuatu. Selama bercerita, begitu si kancil sambil menginjak-injak bawang merah di dekat mata buaya. Tentu saja air mata buaya itu bercucuran. Lalu dilihatlah oleh bebek dan juga monyet. Bebek berkata, dengar cerita begitu saja nangis. Monyet pun berkata, dasar buaya cengeng. Lalu kancil, monyet dan juga bebek kembali ke tempat buah-buah tadi. Monyet berkata, kau menang, Cil. Ambil semua buah yang ada sebagai hadiah pemenang. Kemudian kancil menjawab, oh tidak, mari kita makan bersama-sama untuk merayakan kemenanganku.
Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil pelajaran. Sebagai manusia, kita harus selalu bersikap ramah tamah dan juga murah senyum. Tidak boleh angkuh. Sekian dari cerita yang Bunda sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.